Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman dan juga ada Ahmad Haryanto dan Ana Al-Laili, kemudian Laila dan Umi Hudayfa dan juga Nisa. Untuk lebih menyingkatnya waktu, kami akan membacakan materinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian distribusi. Jadi distribusi itu merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia. Di samping produksi dan juga konsumsi, dorongan Al-Quran pada sektor distribusi telah dijadikan eksplisit. Jadi ajaran menuntut kepada manusia untuk menyebarkan agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat saja. Jadi pendistribusian harta itu tidak adil atau tidak merata, akan membuat seseorang yang kaya itu semakin kaya dan yang miskin itu semakin miskin. Distribusi pendapatan sendiri yaitu bagian penghasilan di dalam masyarakat dalam memproses produksi, dan juga para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan sebagai faktor produksi yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus perputaran konsumen yang harus membayar harga barang. Yang selanjutnya, sektor-sektor dalam distribusi pendapatan. Ada 3, satu yaitu sektor rumah tangga, yang kedua sektor negara, yang ketiga sektor industri. Yang pertama, sektor rumah tangga. Distribusi dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi sedekah. Pengertian sedekah di sini bukan berarti sedekah dalam konteks pengertian bahasa Indonesia, karena sedekah dalam konteks terminologi Al-Quran dapat dipahami dalam 2 aspek, yaitu pertama sedekah wajibah dan sedekah nafilah. Sedekah wajibah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban personal seorang sebagai muslim, seperti warisan, dan bisa juga kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Lalu yang kedua, sedekah nafilah, sunnah, yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal seperti sedekah, infak, zakat. Kemudian distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga juga berkaitan dengan terminologi had, hudud atau hukuman, atau pertobatan dalam perbuatan dosa. Hukuman terjadi bila mana seorang muslim melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Kemudian sebagai konsekuensi hukum, ia diharuskan membayar denda, kafarat, dan dam. Kafarat dan dam ini merupakan salah satu bentuk yang bernuansa distribusi pendapatan. Dalam konteks ini nampak jelas ajaran Islam memberikan sinyal instiktif bahwa dengan memberi dan menolong orang lain berarti seorang telah memberi dan menolong dirinya sendiri. Ajaran Islam juga menghadirkan bulan Ramadan sebagai bulan berbagi dan berdistribusi. Pada saat ini, umat Islam diminta untuk menahan konsumsi, sedang di sisi lain diwajibkan untuk mendistribusikan pendapatannya kepada orang lain. Pada setiap pelaksanaan pendistribusian instrumen zakat mal, zakat fitrah, instrumen zakat, sedekah, maka pahala yang dijanjikan akan dilipat gandakan sebesar 10 kali lipat. Dari penjelasan di atas dapat diilustrasikan fungsi distribusi pendapatan dan konsumsi dari pendapatan rumah tangga seorang muslim adalah sebagai berikut. Di sini ada gambar peningkatan pengeluaran akibat dari kewajiban distribusi, bisa dilihat di PPT atau di makalah. Yang selanjutnya langsung saja dilihat di gambarnya. Ketika konsumsi kita berada di C1, itu artinya kita wajib
kita mendistribusikan pendapatan kita sebagai berikut, yaitu nafkah. Nafkah yaitu kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada seorang istri. Yang kedua, musadah. Musadah yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah. Lalu selanjutnya jiwar. Jiwar yaitu bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetanggaan. Lalu difayah yaitu kegiatan memberikan jamuan atas tamu yang datang. Lalu kafarat atau denda. Yang selanjutnya ketika berada di P1 itu kan dihubungkan dengan C2, artinya pendapatan lebih dari 85 gram emas dalam masa haul, artinya kita diwajibkan untuk membayar zakat mal. Yang selanjutnya ketika pendapatan kita berada di P2 itu artinya kekayaan kita di atas batas nisab, artinya kita diwajibkan untuk zakat, infak, sedekah, akikah, wakaf, wasiat, dan haji. Yang selanjutnya distribusi pendapatan dalam konteks negara. Distribusi ini negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan yang sebesar-besarnya atas sumber daya yang tersedia. Karena itu negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, kesetaraan ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Negara juga bertanggung jawab atas manajemen kepemilikan publik yang pemanfaatnya diarahkan untuk seluruh anggota sosial. Yang selanjutnya yaitu industri. Pendapatan ini terdiri dari mudharabah, musyarakah, upah maupun sewa. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dengan pengusaha dengan sistem bagi hasil. Pemodal sebagai pihak yang mempunyai kelebihan harta namun tidak mempunyai kesempatan ataupun waktu untuk mengembangkan hartanya. Ia mendistribusikan sebagian kekayaan kepada pengusaha dalam investasi jangka panjang maupun pendek. Lalu musyarakah merupakan kerjasama beberapa pemodal dalam mengelola suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Distribusi pendapatan seperti ini merupakan bentuk distribusi dalam bentuk investasi dengan berhimpunnya beberapa pemodal dalam mendirikan suatu perusahaan seperti PT ataupun CV. Tentu akan memberikan peluang kepada masyarakat menjadi tenaga kerja pada perusahaan tersebut dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan gaji atau upah. Di samping itu, rumah tangga yang mempunyai lahan ataupun bangunan yang digunakan perusahaan juga akan mendapatkan biaya sewa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Pada pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu dapat kita asumsikan pada dua individu yang mengonsumsi dua macam komoditas yang total penawarannya tetap. Dapat dilihat pada gambar 1.1 panel A dan B adalah ruang konsumsi untuk masing-masing individu. Titik origin atau titik awal konsumsi untuk individu A kita sebut dengan OA dan untuk individu B kita sebut saja dengan OB. Untuk memperoleh keseimbangan antar individu, maka kita gabungkan kedua ruang konsumsi tersebut. Caranya adalah dengan memutar ruang individu 2 hingga 180 derajat. Maka kita akan mendapatkan sebuah kotak yang berisikan ruang konsumsi untuk kedua individu. Gambar 1.1 adalah ruang box yang mengilustrasikan kombinasi konsumsi kedua konsumen yang telah dilengkapi dengan kurva indifference. Perhatikan bahwa 1C IC itu untuk individu A diberi tanda dengan IC pangkat A, sedangkan untuk individu B diberi tanda IC pangkat B. Walau IC pangkat A berwujud cekung dan IC pangkat B berwujud sambung, namun kedua kurva tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen. Untuk meningkatkan kepuasan individu A akan berusaha mengonsumsi pada kurva IC yang paling jauh dari titik origin A. Misalkan IC A pangkat 2 lebih tinggi daripada IC A pangkat 1. Begitu juga pada konsumen B. Pada kurva IC B pangkat 2 memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari IC B pangkat 1. Tingkat keseimbangan untuk tingkat konsumen A dan B terjadi apabila kurva IC A berpotongan atau bersinggungan dengan kurva ICB. Namun, tingkat keseimbangan tersebut belum tentu memenuhi syarat dari
variator optimal. Misalkan titik E adalah tingkat keseimbangan dua konsumen. Titik E dihasilkan dari perpotongan antar kurva ICA pangkat 2 untuk referensi individu A dan kurva ICB pangkat 1 bagi konsumen A. Titik E sudah optimal, namun bagi konsumen B, titik E belum optimal karena baru berada pada tingkat kepuasan ICB pangkat 1. Karena tanpa mengurangi tingkat kepuasan konsumen A, konsumen B dapat meningkatkan tingkat kepuasannya menjadi ICB pangkat 2. Pada kurva kepuasan inilah antar konsumen B dan A akan memperoleh tingkat yang paling optimal, yaitu titik E. Selanjutnya yaitu kesejahteraan sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghimpunan sosial bagi material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentuan lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Kesejahteraan sosial bisa diartikan sebagai sebuah ilmu, karena dalam kajiannya mencakup konsep-konsep, teori, metode, dan paradigma. Selanjutnya, keadilan dan efisiensi. Keadilan dalam Islam merupakan fondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadilan dalam distribusi merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan. Keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka akan mencapai alokasi yang efisien. Alokasi barang-barang dikatakan efisien apabila tidak seorang pun dapat meningkatkan utilitinya tanpa mengurangi utiliti orang lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan perihal perbandingan konsepsi optimal. Perbandingan konsepsi optimal ini dibagi menjadi dua, yakni ada sistem kapitalisme klasik serta ada sistem sosialis klasik. Yang pertama, sistem kapitalisme klasik. Dalam sistem ekonomi kapitalis ini, bahwasanya harta kepemilikan secara individu itu dimiliki secara penuh dan tidak ada kebebasan yang sempurna. Sebagian orang memperoleh yang lebih daripada orang lain. Tetapi di samping itu juga ada trade-off antara equality serta efisiensi dalam alokasi sumber daya, yang mana dengan tujuan agar memaksimalkan adanya distribusi pendapatan yang merata. Berikut adalah gambar kurva dari sistem kapitalis seklasik. Jadi, dalam gambar di bawah ini diketahui bahwa tingkat produksi gandum sebesar W dan produksi beras sebesar OR. Segi 4 OW LR adalah Edgeworth box. Nah, di titik O adalah titik origin bagi A. Oleh karenanya, A akan memaksimalkan utility-nya dengan mendorong UA sejauh mungkin dari titik O mendekati titik L. Sedangkan bagi B, titik originnya adalah L. Oleh karenanya, B akan memaksimalkan utility-nya dengan mendorong UB sejauh mungkin dari titik L mendekati titik O. Pareto optimal terjadi ada saat persinggungan UA dan UB. Yang kedua yakni sistem sosialis klasik.
Sentralisasi yang digabungkan dengan kebijakan distribusi oleh sosialis akan menimbulkan masalah inefisiensi, produktivitas yang rendah, dan tidak adanya insentif untuk bekerja yang disebabkan mengecilnya utility dan production possibility frontier.